kembali lagi di Slice of Bun. By the way, Sa, kamu suka makanan pedas gak? Pasti dong. Biasanya orang-orang Indonesia itu suka makanan pedas kan? Iya betul banget. Nah, ada salah satu rempah yang rasanya pedas, terus sering banget dipakai masak nih. Coba tebak apa? Pasti lada kan? Betul banget. Karena kali ini kita mau ajak sahabat kebun semua untuk lihat proses produksi lada konsumsi nih Kak. Jadi, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan Slice of Bun bareng kita. Yuk, Pak, jalan Pak. Sahabat kebun, di balik butiran kecil lada yang sering kita nikmati di meja makan, ada kerja keras para petani di kebun. Petani memetik bulir-bulir kecil ini dengan hati-hati, sebab tingkat kematangan akan mempengaruhi terhadap kualitas rasa dan aroma lada yang dihasilkan. Bapak sejak kapan Pak berkebun lada? Kalau kita berkebun lada adalah sejak dari 2017 dulu. Kenapa Bapak tertarik menjadi pekebun lada? Kalau saya, ketertarikan saya jelas otomatis kepada harga, Mbak. Kalau dibandingkan dengan komoditas yang lain, kalau di wilayah Purbalingga, lada adalah termasuk salah satu yang paling mahal. Karena hari ini aja lada sampai sekilo itu 140.000, Mbak. Jadi kalau dibandingkan dengan yang lainnya, belum ada yang bisa mengungguli hari ini, Mbak. Proses sederhana ini butuh ketelitian tinggi. Disinilah tahap awal sebelum lada diolah lebih lanjut, menjadi produk bernilai tambah yang bisa masuk ke pasar global. Apa sih Pak keistimewaan lada dari daerah ini dibanding dengan daerah lain? Kalau lada, kalau dari daerah sini ladanya terasa lebih pedas menyengat. Jadi itu lebih terasa pedasnya kalau dibanding dengan kedai yang lain. Kalau yang daerah-daerah lain biasanya memang ada yang lebih mengalahin, tapi kalau rasa tidak bisa. Itu biasanya dari Purbalingga dan Banjarnegara yang memang rasanya sangat pedas. Boleh cobain nggak? Boleh. Ini harus dikupas dulu ya Pak? Iya, biar rasanya lebih terasa nanti dikupas dulu. Pedas ya Pak? Iya, jelas pedas. Lebih pedas yang merah ya Pak? Iya, lebih pedas yang merah. Karena ini yang belum begitu, istilahnya belum begitu tua itu. Kalau yang ini kan nggak perlu dikupas kan Pak? Iya, bisa. Coba ya. Bahkan di Kayak yang Jepang kecil itu, aja. Prancis ini paling senang makan seperti ini. Justru. Oh iya, Ya, coba ya. Indonesia aja yang senangnya yang dikupas. Pedas. Tapi nggak sepedas yang merah. Yang merah. Cobain ya Pak? Iya, boleh. Oh iya Pak. Iya. Lebih pedas yang merah tuh. lebih menyengat. Iya benar Pak. Iya. Dari kebun, perjalanan lada tidak berhenti sampai sini. Setelah dipanen dan dijemur, butiran kecil ini masih perlu melewati proses penting agar memiliki kualitas premium. Setelah dipanen ladanya ini dijual kemana Pak? Biasanya setelah dipanen lada ini kita olah, kita rendam, setelah direndam putih kita jemur, nanti setelah kering kita jual ke Koperasi Perwira Cipta Mandiri, Mbak, di Kedarpan. Oh jadi setelah dipanen itu ada proses lain dulu ya Pak? Kenapa nggak dijual langsung aja Pak? Sebenarnya untuk model jual ada dua macam. Kita bisa jual begini langsung ke koperasi, tapi kalau di sana kan dibikin namanya lada hitam. Biasanya harganya 1 kilonya cuma 17.000 kalau lada hitam, sampai 20.000 lah. Tapi kalau kita rendam terus kita jualnya lada putih, nah nanti kalau lada putih kan nilainya lebih tinggi lagi. Lada putih bisa mencapai 140.000 per kilo. Jadi kita pilih yang bikin lada putih supaya harganya lebih naik lagi begitu. Disinilah peran KPCM menjadi sangat penting. Sebagai koperasi yang bekerja sama dengan para petani, KPCM memastikan lada yang diproses sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Mulai dari sortasi, pembersihan, hingga pengolahan menjadi produk siap ekspor. Siang Pak.
Pak, tadi kita habis ikut panen lada di kebun, terus kita jadi pengen tahu nih Pak, gimana sih Pak peran KPCM dalam mendukung para petani lada di sini? Untuk profil Koperasi Perwira Cipta Mandiri atau KPCM ini, kita berdiri tahun 2022, ada beberapa komoditi yang kita kelola. Selain lada sebagai komoditi utama yang kita kelola, kita juga mengelola komoditi yang lain. Kemudian untuk anggota petani yang sudah bergabung dengan koperasi KPCM ini, kita ada 150 orang anggota. Peran KPCM untuk mendukung petani lada di wilayah Purbalingga ini, kita berperan dalam rangka menampung produk petani, lada petani, mengolah dan memasarkan. Bukan hanya menjaga kualitas, KPCM juga menjadi pintu masuk penting untuk meningkatkan nilai tambah lada. Terus apa Pak keunggulan menjual lada yang siap konsumsi dibandingkan lada yang belum diolah? Biasanya masyarakat Indonesia ini lebih menyukai hal-hal yang instan kan. Jadi kita juga masuk ke sana, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Untuk kebutuhan rumah tangga ya, harganya juga tidak fluktuatif kan, karena sudah jadi kemasan saset maupun kemasan pouch, harganya sudah tetap konstan gitu kan. Beda dengan harga komoditi yang masih utuh, biasanya sangat dipengaruhi oleh pasar. Jadi kita memang membuat beberapa varian-varian produk supaya bisa diterima baik oleh kalangan rumah tangga maupun untuk kalangan industri. Jadi tidak semuanya dibikin tepung, tapi juga kita tetap menyiapkan untuk biji utuhnya, karena industri menyerap untuk itu. Dari cerita KPCM tadi, kita bisa lihat bagaimana proses penambahan nilai benar-benar mengubah wajah komoditas lada. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk industri lada ke depannya dan untuk KPCM ini? Yang pertama tentunya untuk keberlanjutan industri tentunya membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Nah, sementara untuk bahan baku lada kita itu masih kurang, baik pengembangannya maupun membantu petani juga, sehingga ketika lada ini bisa dikembangkan secara masif, produk kita juga banyak. Karena seperti saat ini musim hujan yang terus-menerus, produknya juga turun, selain memang populasinya juga belum terlalu banyak. Kemudian yang kedua, dari sisi permodalan, kami di koperasi juga memang dari sisi permodalan belum terlalu kuat, sehingga kami harus melakukan kerjasama dengan investor untuk pada saat panen ini bisa menyerap produk dari petani. Harapan kami dari koperasi di waktu-waktu yang mendatang, pemerintah bisa ada semacam kredit lunak yang bisa kita manfaatkan, atau mungkin juga berupa bantuan modal untuk koperasi ini bisa berjalan lebih berkembang lagi. Saya kira itu. Dari sekedar hasil panen di kebun, lada diolah menjadi produk berkualitas tinggi dan bisa bersaing sampai ke pasar internasional. KPCM bersama kita bangkit, bersama kita berdaya. Wah, seru banget ya Kak, hari ini kita udah lihat proses panen lada sampai proses produksinya. Kita jadi tahu ya kalau lada sekecil ini ternyata nggak cuma bikin masakan jadi lebih enak, tapi juga bisa membuka peluang besar untuk kesejahteraan petani dan membawa nama Indonesia ke pasar dunia. Betul banget, itu dia tadi episode Slice of Bun kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!